Penerapan tarif yang kemungkinan akan menjadi hambatan begitu ya Pak. Tapi kan kita di tengah hambatan pasti ada peluang juga. Nah, hambatan-hambatan lain Pak selain hambatan non tarif, sebetulnya hambatan apa lagi yang kemungkinan akan dihadapi Pak? Artinya dampak turunan nih dari penerapan tarif 9% yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat itu dengan FTA-nya mungkin sanitary dan phytosanitary itu juga menjadi sebuah hambatan. Jadi bagaimana pemerintah kita termasuk dari balai karantina, itu bisa link and match dengan standarnya Amerika. Sehingga masalah phytosanitary itu tidak menjadi hambatan. Karena mereka ada kekhawatiran dengan mitoksin yang tersebut yang dihasilkan oleh produk kopi Indonesia. Tapi saya rasa itu tidak menjadi hambatan terbesar. Karena juga terkait isu lingkungan mungkin. Nah, kopi-kopi di Indonesia itu juga banyak yang telah tersertifikasi ramah lingkungan. Jadi, kopi ini termasuk produk-produk hasil perkebunan yang memiliki banyak sertifikasi. Baik itu sertifikasi fair trade, perdagangan yang berkeadilan. Nah, ini nanti mungkin bisa menuju ke sini. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai sertifikasi-sertifikasi, sejauh ini ada sertifikasi-sertifikasi yang menyulitkan tidak sih Pak untuk proses dari ekspor kopi dari Indonesia? Saya rasa tidak, malah menjadi sebuah standarnya, Pak. Sebuah opportunity dan sebuah kekuatan bagi produk Indonesia karena kita memiliki standar-standar yang sangat tinggi. Contohnya untuk tarif pajak yang 19%, tentunya ini akan dibahas oleh fair trade karena kita punya sertifikasi perdagangan yang berkeadilan baik untuk produsen maupun untuk konsumen. Nah, nanti akan dicari titik tengahnya ini. The middle way-nya untuk 19% ini. Saya yakin itu tidak menjadi hambatan yang terlalu besar kan gitu. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana permintaan dari sisi ekspor ya Pak ya untuk kopi dari Indonesia. Nah, apabila ternyata nanti ke depannya mungkin ada hambatan-hambatan lain ya Pak, ini sebetulnya pasar dalam negeri sendiri bisa cukup menyerap tidak sih Pak dari produksi kopi di tanah air? Kalau hampir 50% lebih konsumsi kopi Indonesia itu sudah bisa menyerap produksi dalam negeri. Bahkan kita memang menginginkan pemerintah dan AIKI ini dari tahun 80-an itu sudah juga bersinergi dengan pemerintah untuk masif agar petani-petani tersebut, petani-petani kopi itu memperbaiki tanaman kopi. Karena memang yield kita itu rendah. Jadi kalau per hektarnya itu masih sekitar kita istiqomah di 800 kg per hektar, tetangga kita Vietnam itu sudah bisa mendekati 1,5 ton. Jadi, nah itu juga menjadi problem kan diproduksi. Jadi kopi ini sangat kompleks, di hulunya juga harus dibenahin sampai di hilirisasinya. Nah tentu ini harus kita bergandeng tangan. Jadi saya rasa konsumsi lokal ini akan selalu growing, kita bisa melihat tumbuh sangat subur bak jamur di musim penghujan, coffee shop, kemudian franchise kopi, yang bahkan yang franchise kopi ada yang sudah masuk ke startupnya unicorn. Baik, ini juga artinya turut mendorong permintaan dari produksi kopi begitu ya Pak di sangat. Kalau dari tahun ke tahun Pak bicara mengenai dari tahun lalu dan juga tahun ini, sebetulnya tahun ini terjadi peningkatan atau justru mungkin masih stagnan? Kalau untuk produksi memang kita proyeksikan akan ada peningkatan dan konsumsi juga meningkat. Jadi konsumsi itu peningkatannya itu hampir mendekati 5% di dalam negeri. Dengan adanya banyaknya coffee shop mulai di kota besar dan kabupaten kota. Jadi kalau kita melihat fenomena coffee shop ini, kita bisa lihat bahwasanya dari ujung Aceh sampai di Sabang, sampai di Merauke, kita bisa dengan mudahnya menemukan kopi. Dan alhamdulillahnya di mana-mana di Indonesia itu bisa tumbuh kopi. Baik, lalu dengan munculnya coffee shop ya, tadi Anda menyampaikan bahwa munculnya coffee shop ini membantu artinya untuk permintaan dari produksi kopi juga meningkat. Nah tapi jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat, artinya untuk saat ini bagaimana sih Pak daya beli masyarakat? Artinya mungkin mereka berkunjung ke coffee shop, apakah terjadi penurunan dan itu juga mungkin bisa berdampak juga Pak kepada permintaan dari kopi itu sendiri? Ya memang kalau secara coffee shop, kalau perhitungan kita coffee shop memang ada sedikit penurunan dengan kondisi ekonomi yang memang sedikit lesu ya di kuartal pertama, di semester pertama ini. Namun
home brewer, orang-orang yang mengkonsumsi kopi, yang akhirnya menyajikan kopinya sendiri di rumah, itu meningkat. Nah, artinya industri kopinya bergerak. Industri roastery itu lagi growing. Dan itu memang saya yakin dengan banyaknya pencinta kopi itu akan semakin meningkat. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, untuk proyeksi permintaan kopi di pasar global ya Pak di sisa tahun 2025 ini seperti apa sih Pak? Artinya target-target mungkin AEKI sudah punya perhitungan seperti apa sih targetnya untuk di tahun 2025 ini? Nah, kalau kita merefer bulan 4 ya, bulan 4 itu kontrak untuk Mei itu kan di sekitar 300-an, 340-an per LB-nya. Nah, hari ini kan sekitar di 200-an LB. Memang harga kopi dunia terkoreksi di pasar Amerika. Nah, tentunya dengan adanya terkoreksinya harga kopi di Amerika, tentunya itu akan menjadi sebuah catatan juga dan tantangan. Karena harga kopi yang dinikmati oleh petani sekarang udah cukup tinggi, dengan kisaran Arabikanya itu adalah 110 ke 120 per kilogram. Kemudian yang di Robustanya yang terjadi kontraksi. Artinya yang kemarin sudah mencapai angka 90.000, sekarang terkontraksi ke sekitar 50-an ribuan per kilonya. Nah, ya ini menjadi catatan penting juga bagi kita bagaimana kita bisa mengenjot harga Robusta kembali. Karena harus kita pahami juga 70% lebih produksi kopi kita adalah Robusta. Baik, lalu terakhir Pak, apa dukungan yang diharapkan dari pemerintah, mungkin apa saja yang sudah didiskusikan dengan AEKI terkait dengan penerapan tarif ini, dan juga mungkin kebijakan-kebijakan apalagi ke depannya yang bisa terus mendukung untuk produksi kopi di tanah air agar tetap meningkat? Kalau dari AEKI ini sendiri yang PR yang paling besar itu kan kalau untuk pasar Eropa selain Amerika itu, dan Amerika juga ada isu deforestasi. Isu deforestasi ini kan juga menjadi sebuah hambatan, barrier bagi kami. Nah, selain di pajak ya. Nah, tentunya kita ingin mengajak bahwasanya para pembeli kopi itu melalui pameran-pameran yang akan masif diikuti oleh AEKI dan kemudian ITPC atau atas perdagangan kita di luar negeri itu mempromosikan bahwasanya kebun kopi kita itu banyak yang sudah tersertifikasi ramah lingkungan seperti Rainforest Alliance kan gitu. Artinya memang sudah tersertifikasi internasional ramah lingkungan. Bahkan mungkin di kopi-kopi kita ini seharusnya sudah menjadi skema daripada carbon trade karena kita sudah bisa menuju ke arah agroforestry. Artinya kopi-kopi kita ini adalah kopi-kopi yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, tapi berdampingan dengan hutan. Jadi menjadi hutan-hutan produktif. Nah, itu yang harus ditekankan bahwasanya kopi kita itu bukan kopi yang merusak lingkungan, deforestasi.